Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nanda Nadila, bisa dipanggil Nanda dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Di sini saya sebagai mahasiswi semester 1. Baik, pertama-tama akan saya jelaskan dari video ini. Video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan tentunya untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita ataupun orang yang telah menonton video ini. Pertama-tama kita akan mengenal bagaimana sosok seorang Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan seorang perempuan yang sangat terhormat, bijaksana, dan cerdas, serta berasal dari keluarga Quraisy yang terkemuka dan kaya raya. Beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi orang pertama yang mempercayai dan membenarkan kenabian beliau secara total. Siti Khadijah ini pun meninggal dunia pada tanggal 10 Ramadan tahun 10 kenabian. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah di usianya yang ke-65 tahun, sebulan lebih 5 hari semenjak kematian Abu Thalib. Beliau dimakamkan di Al-Hayun bertepatan pada tahun 620 Masehi. Ini dihitung berdasarkan tahun ke-10 kenabian. Kelahiran dan latar belakang keluarga Siti Khadijah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi, adalah tahun yang dimana dianggap istimewa bagi keluarganya Khuwailid bin Asad. Karena di tahun itu lahir seorang bayi perempuan cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubah hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak dengan Khuwailid bin Asad. Kelahiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Khuwailid bin Asad menamai putrinya Siti Khadijah. Nama lengkap sang bayi itu adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Husain bin Kilab al-Quraisyah al-Asyadiyah, dan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Pada tahun 575 Masehi, ibunya Siti Khadijah meninggal dunia 10 tahun kemudian. Ayahnya meninggal dunia menjadi yatim piatu beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia. Bisa menjadikan diri terlena dan berpoya-poya. Namun tidak dengan demikian, Siti Khadijah justru kematian kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi wanita mandiri. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah pun membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Di sini saya akan menceritakan yaitu tentang kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Perempuan pertama yang bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW menemani Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu. Orang pertama yang menemaninya sholat, orang pertama yang menemaninya dalam suka dan duka, perempuan yang merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan demi tegaknya agama Islam. Perempuan pertama yang melahirkan anak-anak dari Nabi Muhammad SAW, ia adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Pada perempuan satu ini, langit dan bumi bersaksi atas kesucian Siti Khadijah. Ia adalah bunga, langit, dan bumi. Siti Khadijah melalui karirnya semenjak ditinggal oleh Khuwailid, ayahnya, di mana sebelumnya sekitar 575 Masehi ditinggal oleh ibunya. Kemudian, tidak lama dari itu, Abu Halah juga meninggal. Akhirnya ia hidup sendiri dan memulai bisnisnya. Memulai karir sebagai niagawan, Khadijah sukses membawa dirinya menjadi perempuan dengan sebutan pembisnis yang membuat ia dihormati dan dilirik oleh kalangan pembesar Quraisy.
Pada suatu malam, Siti Khadijah bermimpi tentang sebuah matahari besar turun dari langit dan berhenti tepat di atas rumahnya. Cahaya matahari begitu terang, sinarnya begitu indah dan menenteramkan hati. Baru kali ini ia terpikat dengan kejadian itu. Akhirnya ia mengadukan mimpinya kepada Warakah, sepupunya. Dalam sebuah riwayat, Warakah adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam pengetahuan tentang agama, penguasaan literatur tentang kitab Injil menjadi salah satu kunci utama akan sikapnya yang bijak. Buru-buru Siti Khadijah mengadukan mimpinya kepada Warakah yang dikenalnya sebagai orang kepercayaannya. Kemudian masyarah kagum dengan cara yang dilakukan oleh Muhammad. Disinilah terlihat tentang etika bisnis, kecakapan yang ditunjukkan oleh Muhammad kepada klien serta tutur kata yang sopan menjadi modal utama dalam berbisnis. Masyarah merasa bahwa Muhammad adalah orang yang sangat istimewa dan begitu mahir dalam dunia bisnis hingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Padahal Muhammad sebelumnya tidak pernah belajar tentang teori, semuanya dilakukan atas dasar ketentuan hati yang dimiliki oleh Muhammad SAW. Setelah semuanya selesai, sore harinya mereka pulang dengan kabar gembira, keuntungan yang besar, serta kabar bahagia lainnya menyelimuti Siti Khadijah ketika melihat Muhammad datang. Seluruh pandangannya tertuju kepada Muhammad. Laki-laki yang memiliki sikap beda dibandingkan dengan yang lain. Sikap dan ketekunannya membuat Siti Khadijah kembali memikirkan perkataan Warakah tentang laki-laki yang akan diutus menjadi nabi. Jawaban dari Warakah begitu mengagetkan. Hadizah, bergembiralah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir. Mendengar dari jawaban tersebut, Siti Khadijah pun merasa sangat bahagia, sekalipun terharu dan penasaran. Ia pun selalu terngiang-ngiang dengan jawaban tersebut. Setiap hari ia selalu berpikir dan berharap dipertemukan dengan seseorang yang dimaksud Warakah. Khadijah selalu berharap bahwa apa yang diucapkan Warakah menjadi nyata. Seiring berjalannya waktu, karir perniagaan Siti Khadijah semakin meningkat. Bisnisnya semakin melonjak tajam. Namanya dikenal di seluruh pelosok Arab sebagai perempuan yang mandiri dan sukses. Di tengah kesuksesan bisnis yang dijalani, Siti Khadijah benar-benar membutuhkan seorang yang bisa membantu bisnisnya dan bisa mengelola seluruh keperluan yang dibutuhkan. Di sisi lain, karir perniagaan Abu Thalib, paman Rasulullah semakin merosot. Bisnis yang dijalaninya hanya berjalan stagnan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berjualan dan berpikir untuk fokus mengurus anak-anaknya. Akan tetapi, lagi-lagi kebutuhan sehari-hari harus terus terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Abu Thalib mendengar bahwa Siti Khadijah sedang mencari karyawan untuk membantu bisnisnya. Akhirnya, berdasarkan hasil diskusi dengan Muhammad, Abu Thalib menemui Siti Khadijah dengan mendaftarkan Muhammad ikut bergabung membantu Siti Khadijah. Berkenaan dengan upah, Abu Thalib meminta agar upah yang diberikan tidak kurang dari 4 ekor. Mendengar hal itu, Siti Khadijah berkata, kalau permintaan buat orang yang jauh dan tidak kusuka akan dikabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan aku suka. Pada saat yang sama, Siti Khadijah sudah mendengar tentang sosok Muhammad yang dikenal namanya sebagai orang yang tekun, jujur, pandai, dan amanah. Tidak sulit bagi Siti Khadijah untuk menerima dia sebagai karyawan. Abu Thalib pulang dengan kabar gembira dari Siti Khadijah dengan menyampaikan kepada Muhammad rezeki yang begitu melimpah bagi dirinya dan keluarga atas keputusan Siti Khadijah. Disinilah awal Siti Khadijah dekat dengan Muhammad SAW.
Pertemuan pertama Siti Khadijah dengan Muhammad sangat berkesan. Sikapnya yang lembut, perkataannya yang cakap, serta keputusannya yang tidak setengah-tengah membuat Siti Khadijah mantap dan percaya 100% kepada Muhammad SAW. Dalam menjalankan bisnisnya, seluruh fasilitas diberikannya kepada Muhammad. Akhirnya berangkatlah Muhammad bersama sejumlah kafilah ke Syam di antara Abu Thalib. Muhammad diterima oleh Masyarah budak Khadijah. Sebelum itu, Masyarah dipesan oleh Siti Khadijah untuk tidak menegur bahwa memarahi Muhammad. Ia hanya diperintahkan untuk melihat Muhammad bekerja. Di perjalanan, banyak hal yang ditemui oleh masyarakat dan akan menjadi cerita menarik untuk tuannya. Segala keistimewaan nampaknya begitu terlihat jelas dari sosok Muhammad. Bisa kita lihat bahwa masyarakat menjadi mata-mata cinta antara Siti Khadijah dengan Muhammad. Di tengah perjalanan dengan panas begitu menyengat, seluruh rombongan merasa kepanasan, haus, dan semacamnya. Namun, hal itu tidak terjadi kepada Muhammad. Ia tetap merasa nyaman tanpa lelah, awal menyelimuti dirinya sehingga ia merasakan kesejukan terus-menerus. Masyarakat bersama khalifah yang lain merasa terheran-heran dengan kejadian tersebut. Akhirnya sampailah pada sebuah tempat di mana mereka berhenti. Ketika melakukan transaksi dagang, Muhammad menunjukkan kejujurannya kepada para pembeli dengan cakapan yang luar biasa, membuat mereka terkesan dan puas terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammad. Mulanya, masyarakat merasa kaget dengan sikap Muhammad yang terlalu jujur terhadap para pembeli, sebab hal tersebut akan sedikit keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi, di luar dugaan dagangan tersebut laku dan mendapat keuntungan yang begitu besar. Setelah itu pun, Siti Khadijah terus memikirkan Muhammad yang begitu istimewa. Setidak-tidaknya, Muhammad bagi Siti Khadijah memiliki keistimewaan yang luar biasa, mulai dari sikap, ketekunan, kejujuran, serta bisnis yang dilakukan bukan semata-mata untuk mengejar harta dan pengetahuan yang begitu luas tentang ilmu dagang, belum lagi dengan kejadian-kejadian istimewa di luar dugaan, membuat Siti Khadijah semakin gundah. Melihat sikap Siti Khadijah yang belakangan ini berbeda sejak kehadiran Muhammad, Nufaisah ada yang menyebutkan Nafisah, sahabat karib Siti Khadijah, melihat cinta yang terpendam dalam diri Khadijah kepada Muhammad. Cinta seorang perempuan kaya, cantik, dan dermawan yang selalu menolak lamaran para pembesar Quraisy. Jatuh cinta kepada seorang pemuda yang biasa namun pengetahuan agamanya begitu luar biasa. Tidak tahan melihat sikap Siti Khadijah, akhirnya ia datang menemui Muhammad SAW dengan maksud hati melamar Muhammad untuk Siti Khadijah. Kemudian, "Wahai Muhammad, apakah di usiamu saat ini engkau tidak ada rencana untuk menikah?" tanya Nafisah. "Aku pemuda miskin, mana mungkin ada perempuan yang mau menikah denganku?" jawaban dari Muhammad. Nafisah terus memancing pembicaraan dengan Muhammad dengan berbagai macam pertanyaan, hingga akhirnya ia secara terus berkata, "Bagaimana jika ada perempuan kaya, cantik, dan rela menikah denganmu? Ia tidak mempersoalkan harta yang kamu miliki. Apakah engkau sudi menikah dengannya?" Dari kabar tersebut menjadi kabar bahagia oleh Abu Thalib, sementara rasa cinta terus membuncah dalam diri Siti Khadijah kepada Muhammad. Para paman Muhammad tidak setuju ketika mendapat kabar bahwa Muhammad ingin menikah dengan Khadijah, sebab hal itu merupakan aib. Siti Khadijah dengan segala kesempurnaan tidak akan menerima Muhammad yang miskin. Tak ingin larut dengan masalah tersebut, Safiyah binti Abdul Muthabil menemui Siti Khadijah, melihatnya sebagai sosok perempuan hebat. Ia menanyakan keseriusannya dengan keponakannya Muhammad.
Lama berbincang dengan Khadijah, Safiyah semakin yakin dengan cinta Khadijah kepada Muhammad bahwa benar-benar Khadijah tidak pernah melihat harta dan apapun. Kecintaan terhadap Muhammad semata-mata atas sikap yang diperlihatkan oleh keponakannya itu begitu berbeda dengan laki-laki lain. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan Siti Khadijah, Safiyah diberi sebuah baju terbaik oleh Siti Khadijah. Kemudian berkata, "Demi Allah, tolonglah aku sehingga dapat menjadi istri Muhammad." Safiyah menunjukkan kesanggupan atas permintaan Siti Khadijah. Setelah sekian fase terjadi, akhirnya berlangsunglah lamaran Khadijah dengan Muhammad. Melalui perjalanan yang panjang dengan berbagai penolakan dari paman Muhammad, lamaran itu tetap berlangsung. Mengenai mas kawin, Muhammad Ghazali mengatakan bahwa pihak Muhammad menyerahkan 20 unta muda untuk emas dalam nukilan Mahmud Al-Misri. Mas kawin Muhammad ialah sebanyak 12,5 uqiyah. Begitulah perjalanan panjang tentang Siti Khadijah dengan Muhammad.